Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Fisioterapi. Baik, untuk kali ini langsung saja kita membahas COVID-19. Nah, fisioterapi pada penanganan COVID-19. Lah, untuk teman-teman atau saudara yang berada di rumah atau melakukan isolasi mandiri, nah latihan ini terutama tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja paru kita. Jadi latihan program fisioterapi ini satu, supaya melatih otot diafragma kita, supaya kita saturasinya juga tetap bagus, dan jangan lupa kita berdoa. Itu yang paling utama adalah kita berdoa semoga kita semua sehat, sembuh, dan tetap diberi kesehatan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum latihan fisioterapi pada penanganan COVID-19. Oh ya, satu lagi. Ingat, latihan ini ada yang perlu diawasi oleh fisioterapinya, ada yang bisa dilakukan di rumah juga. Nah, kali ini saya akan membahas terutama untuk yang isolasi mandiri di rumah ya. Kalau untuk yang penanganan di rumah sakit, bagi mereka yang kondisinya ya kurang bagus, tentunya diawasi oleh dokter, perawat, dan juga fisioterapi juga untuk latihan ini. Nah, sekarang kita bisa dipilah-pilah sendiri nanti latihannya yang mana yang cocok. Nah, tentunya kita masih butuh konsultasi ya. Oke, sekarang yang dibutuhkan itu adalah saturasi. Untuk saturasi ini, alat oximeter ini ya, saya sarankan beli yang mahal sekali, jangan yang murah. Soalnya yang murah kadang saya suka greget juga kalau beli yang murah. Mosok saturasi ini aku kok mudun rek. Nah, ini ya, kita cek. Untuk yang normal itu biasanya 98, 99. Ini saturasi saya 98 ya. Jadi terutama untuk latihan pasca penanganan COVID ini, saturasinya itu yang paling penting adalah terutama untuk posisi prone lying. Prone lying itu adalah posisi tengkurap. Itu harus di atas 93. Ingat lah ya, untuk posisi prone lying harus di atas 93 saturasinya. Oke, ini saturasi saya. Ini saturasi saya sebelum latihan. Nanti kita lihat setelah latihan berapa saturasi saya. Ini punya saya normal ya, 98, 99. Alhamdulillah saya sehat. Oke. Untuk yang pertama adalah latihan. Oke, kita langsung aja deh ya latihannya ya. Yang pertama adalah latihan relaksasi breathing, di mana latihan itu ambil posisi yang enak ya. Jadi relax semua. Otot dada, otot perut, rileks semua. Tarik nafas melalui hidung, tiup melalui mulut. Jadi rileks benar ya. Relaksasi breathing. Tarik nafas melalui hidung, tiup melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tiup melalui mulut. Oke, itu bisa dilakukan 3 kali atau sesuai toleransi. Jadi kalau untuk relaksasi breathing ini untuk COVID yang agak parah bisa dilakukan karena rileks banget. Jadi harus benar-benar rileks ya. Hanya tarik nafas melalui hidung, tiup melalui mulut. Boleh dengan duduk, boleh dengan tidur ya. Itu terus yang kedua adalah latihan diaphragmatic breathing. Diaphragma breathing adalah tarik nafas melalui hidung, terus kembungkan perut, keluarkan melalui mulut, perut kempes. Nah, jadi
Tarik nafas melalui hidung, kembungkan perut. Pada waktu kembungkan perut, tarik nafas. Waktu kempeskan perut, tiup. Tarik nafas melalui hidung, kembungkan perut, tiup. Jadi bisa dipalpasi perut kita. Perut kita bisa dipalpasi ya, dipegang sama dada, perut sama dada. Jadi dadanya yang diam. Jadi seperti ini, ya seperti ini ya. Tarik nafas melalui hidung, perut kembung, tiup melalui mulut. Waktu tiup, perutnya kempes, ya. Tarik nafas, tiup. Ini latihannya ya juga ringan. Kalau yang ini ringan bisa dilakukan juga, tapi tetap kalau untuk pasien yang agak parah dengan pengawasan ya. Deep breathing. Kalau untuk latihan deep breathing, tarik nafas melalui hidung, tahan, tiup melalui mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan, tiup melalui mulut. Itu untuk latihan deep breathing. Bisa dilakukan 3 kali. Juga bisa lebih kalau bagi yang isolasi mandiri di rumah dan masih fit ya. Tarik nafas, tahan, tiup. Ini latihan deep breathing ya. Ingat semua latihan, tarik nafas melalui hidung, tiupnya melalui mulut. Oke? Nah, sekarang untuk latihan bridge stacking. Jadi bridge stacking ini dengan menarik. Jadi tarik nafas melalui hidung, tarik, tiup. Jadi bridge stacking, tarik nafas melalui hidung, tarik, tiup. Ingat loh ya, semuanya ini harus relax. Oke? Harus relax ini. Oke? Terus untuk latihan yang batuk efektif. Latihan batuk efektif itu ada huffing, ada coughing. Nah, kalau untuk latihan batuk efektif yang huffing, jadi ya, huffing ya, tarik nafas melalui hidung, terus hentakkan 2 kali nafasnya. Hentakkan nafas 2 kali ya. Jadi tarik nafas, belakang, nah, gitu ya. Jadi tarik nafas melalui hidung, hentakkan nafas, gitu ya. Oke, masih kurang jelas? Coba lagi, tarik nafas melalui hidung, lalu hentakkan nafasnya 2 kali. Oke. Nah, kalau untuk kaging itu sambil dibatukkan. Jadi bisa batukkannya pakai tisu atau ke lengan, nafas di lengan bagian dalam ya. Tarik nafas melalui hidung, lalu batukkan melalui mulut. Hentakkan 2 kali. Gitu ya. Bisa seperti itu. Bisa ditutup dengan tisu, bisa dengan bagian dalam. Jadi tarik nafas melalui hidung, lalu batukkan. Gitu ya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya latihan gerakan yang untuk mengembangkan otot-otot dada terutamanya lagi. Itu tadi kalau yang di atas latihan relaksasi breathing, diafragma breathing, deep breathing, bridge stacking, dan latihan batuk efektif. Insya Allah salah itu aman. Tapi kalau masih ragu bisa konsultasi ke fisioterapi atau dokternya ya. Apakah aman dilakukan? Tapi terutama ingat saturasi yang harus dilihat ya. Oke, latihan untuk pengembangan otot dada kita lanjut. Chest ekspansi dengan cara macam-macam. Untuk latihan chest ekspansi itu bisa duduk, bisa tidur. Oke, sekarang dengan duduk aja dah ya. Oke.
latihan yang pertama adalah tarik, relax ya, relax, semuanya relax. Tarik nafas melalui hidung, angkat tangan, tiup. Lagi, tarik nafas, tiup. Ini untuk memperkuat otot-otot dada kita ya. Tarik nafas melalui hidung, tiup. Tarik nafas melalui hidung, tiup. Oke. Terus latihan yang kedua, tarik nafas melalui hidung, angkat kedua tangan ke samping, ke lateral fleksi. Oke, tarik nafas lagi. Oke, tarik nafas lagi. Jadi otot-otot kita teregang semua, ya. Bisa juga dengan memegang bahu. Latihan yang ketiga, tarik nafas melalui hidung, diputar bahunya ke depan, tiup. Tarik nafas melalui hidung, putar bahunya ke depan, tiup. Lagi, tarik nafas melalui hidung ke belakang, tiup. Tarik nafas melalui hidung, tiup. Oke, bisa juga tanpa memegang hidung. Kalau untuk pasien yang saturasinya rendah ya bisa juga pelan-pelan tapi ya. Jadi bahu, tarik nafas, diangkat bahunya ke depan, tiup. Ini juga bisa boleh sambil tidur ya. Tarik nafas, tiup. Tarik nafas ke belakang, tarik nafas ke belakang. Oke. Sekarang bisa dengan kita rotasi terang. Rotasi terang dengan begini, megang kedua bahu juga bisa. Tarik nafas melalui hidung, tiup. Tarik nafas melalui hidung, tiup. Oke. Bisa juga dengan lateral fleksi. Tarik nafas ke samping. Tarik nafas ke samping. Ingat ya, semua latihan tadi tidak boleh terlalu capek. Itu yang paling utama. Jangan terlalu capek. Kita lihat sambil lihat saturasi ya. Oke. Terus tangan ke samping. Tarik nafas, tiup. Tangan ke samping, tiup. Oke. Bisa juga kita melatih kaki-kaki kita dengan ankle pumping, yaitu dengan kedua pergelangan kaki kita digerakkan. Tarik nafas, tiup. Oke. Dengan posisi tidur. Jika dengan posisi tidur bisa seperti ini, ya. Pegang kedua bahu, tarik nafas, diputar bisa, tiup. Tarik nafas, tiup. Jadi posisi tidur ini bagi yang penderitanya mungkin lemah ya. Jadi bisa dilakukan latihan ini sambil tiduran. Tapi ingat, tetap perhatikan saturasi jangan terlalu rendah. Itu yang paling penting. Kalau untuk penanganan pasien yang agak gawat, lebih baik konsultasikan dengan fisioterapisnya, dokternya atau perawatnya. Oke? Oke, tarik nafas, tiup ke belakang,
tiup. Bisa juga dengan ditekuk kedua ini kakinya, tarik nafas, tiup, tarik nafas, tiup. Bisa juga dengan lurus, ankle pumping, tiup. Ya maaf ya, saya nggak pakai kasur, jadi seharusnya ini lurus ini, karena pakai meja ya, nggak punya kasur. Habis gitu, untuk latihan berikutnya bisa juga dengan latihan tidur juga sih, ada varian juga ya, untuk upper, middle, dan lower. Oke, kita lakukan latihan untuk pasien yang mungkin lemah, bisa dipegang kedua apa nih, bagian uppernya, upper torakal ya. Jadi begini, sambil tidur tapi ya, pelan-pelan tarik nafas, pegang, tiup, tarik nafas, tiup, tarik nafas, tiup. Middle, daerah tengah-tengah dari torak, tarik nafas, tiup, dipegang ya, dipegangnya agak deket dikit, jangan terlalu kenceng megangnya, tarik nafas, tiup, tarik nafas, tiup. Sekarang bagian lower atau diafragmanya ya, tarik nafas, tiup. Dan terakhir bisa juga dengan memegang kedua perut. Tarik nafas, kembungkan, tiup, perut kempiskan. Tarik nafas, tiup. Oke. Jadi kalau untuk latihan yang sambil tidur, bagi yang isolasi mandiri dengan kondisi lemah, ya bisa dilakukan sambil tidur. Tapi ingat batasan-batasan, jangan terlalu capek, lihat saturasi. Lebih baik konsultasikan dengan fisioterapisnya ya. Itu. Untuk latihan yang terakhir, bisa juga dilakukan dengan prone lying atau dengan latihan tengkurap. Waduh, nanti dikira aku gak duwe kasur ya. Gini ya. Ini ditaruh di bawah, bantal ditaruh di bawah panggul. Relax. Ingat ini kasur lo ya, ini kan meja. Tarik nafas melalui hidung. Tiup. Atau bisa dengan begini. Tarik nafas, tiup. Jika ada fisioterapisnya, sambil dipegangi oleh fisioterapisnya juga, terutama daerah untuk diafragmanya, tarik nafas untuk membantu mengembangkan otot-otot diafragmanya. Jadi untuk prone lying atau posisi tengkurap ini, ingat saturasi harus di atas 93. Apabila di bawah 93 turun ke 92, harus segera balikkan badan. Jadi ingat, latihan ini semua ada ketentuannya dan ya bisa dikonsultasikan. Dan untuk latihan berikutnya ya bisa juga dengan kita masase otot-otot dada kita. Jadi misalkan terasa nggak nyaman atau terasa nggak nyaman daerah sini, jadi kita sambil tarik nafas juga bisa, sambil dimasase juga bisa. Jadi untuk merelaksasikan otot-otot diafragma kita, bisa juga dengan 2 tangan, 1 tangan ya, itu. Dan bisa juga dengan bagian isolasi mandiri ya, jalan di samping kasur ya, sambil diayun-ayunkan. Nah, itu yang terutama. Oke.
untuk latihan di atas tadi, jadi ada yang memang harus diawasi oleh fisioterapisnya, ada juga latihan yang bisa dilakukan di rumah. Pandai-pandai dalam memilih latihan, jangan sampai terlalu ngoyo, jangan sampai terlalu karena ingin cepat sembuh, malah kalau kecapean malah sakit sendiri nanti. Jadi lihat kondisi tubuh kita, latihan yang ringan, pilih dari latihan tadi itu mana yang cocok buat kita. Nah, sekarang kita lihat saturasinya setelah saya latihan tadi berapa, apakah masih tetap? Alhamdulillah masih tetap ya saturasinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan dari pengetahuan saya tadi, mohon maaf dan mohon ditambahkan. Untuk masyarakat Bondowoso, I love you. Assalamualaikum.